Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan lagu Kasih Sukacita. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan Dia. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan Dia. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Marilah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu "Ku Tak Akan Menyerah". Selamat pagi anak-anak. Sebelum tugas kalian kerjakan, Pak Thomas sedikit akan memberikan renungan pagi. Kita akan berdoa dulu. Bapak yang ada di surga, terima kasih di mana pagi ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak biarpun lewat online. Bapak yang ada di surga, sebentar kami akan membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan
dapat sebagai dasar di dalam kami menjalankan tugas. Tuhan kiranya juga buka hati kami supaya apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi anak-anak di rumah maupun di sekolah. Seluruh doa kami Tuhan yang tiada sempurna dengan saat ini, hanya kami pinta, kami mohon hanya demi putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi anak-anak, sehat-sehat semua ya. Untuk pagi ini Pak Tomo sedikit akan bercerita, juga akan menyampaikan firman Tuhan. Untuk kali ini, pagi ini akan Pak Tomo ambilkan dari Matius 5 ayat 44. Mau ulang ya. Matius 5 ayat 44 yang demikian bunyinya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebentar Pak Tomo akan sedikit bercerita. Ya, ini Pak Tomo pakai ada beberapa gambar. Nah, ini anak-anak, Pak Tomo ambil sebuah gambar. Yuk coba ini apa gambarnya. Ini adalah gambar ulat ya. Ulat ya, nah dalam bahasa Jawanya itu namanya ular ya. Yang kedua, ini adalah gambar apa yo ini? Ini adalah gambar semut ya, semut ya. Anak-anak, kamu lihat ini ada dua hewan kecil ini yang tiap kali kita juga temui. Nah, ini ada sedikit dongeng atau cerita ya anak-anak. Semut sama ulat ini adalah bersahabat. Dua-duanya hidup di pohon ya. Semut dia cari makan, ulat dia cari makan di pohon juga. Sedangkan ulat tuh makannya kan banyak sekali. Semut juga rajin, dua-duanya juga berteman anak-anak. Tapi selang beberapa hari atau beberapa minggu, sedikit ada perubahan ya anak-anak. Ada perubahan yang mana Pak? Yang berubah itu adalah ulatnya. Ulatnya tuh berubah. Akhirnya jadi apa? Coba ini ulatnya. Ini berubah menjadi kepompong. Nah, yang dulu ulat ini bisa kemana-mana, bisa naik turun di pohon itu dan makan daun-daunan. Nah, suatu saat ulat ini menjadi kepompong, anak-anak. Jadi kepompong dan tidak bisa kemana-mana, hanya menempel di dekat daun atau dekat ranting. Nah, suatu saat itu semut itu menjumpai sahabatnya. Sekarang tidak menjadi ulat lagi, tapi jadi kepompong. Nah, bagaimana anak-anak sikap si semut tadi? Semut tadi selalu mengejek kepompong. Dah, kamu sekarang tidak bisa kemana-mana. Aku tetap bisa naik turun, naik ke atas pohon sampai yang paling di atas, sampai di bawah, bahkan sampai ke tanah. Sedangkan kamu tetap nempel, tidak bisa kemana-mana, hanya nempel di dekat daun dan ranting itu. Tapi apakah kepompong ini diejek berulang kali oleh semut ini? Bagaimana anak-anak? Dia tetap diam saja karena tidak bisa bereaksi apa-apa. Dan dia yakin bahwa ejekan-ejekan dari semut ini kan, semut selalu mengejek kepompong ini. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa tulan kemana-mana. Nah, anak-anak, apakah kepompong ini selalu terus jadi kepompong? Tidak, ya. Beberapa waktu kemudian kepompong ini akhirnya jadi apa? Mungkin anak kelas 5 dan kelas 6 mungkin bisa menebak. Akhirnya kepompong ini berubah dan jadilah seekor kupu-kupu yang warna dan bentuknya sangat indah sekali. Ya, ini jadi kupu-kupu
yang tadi berupa kepompong berubah jadi kupu-kupu dan bisa terbang kemana-mana dan jauh melebihi semut. Semut tidak bisa terbang kemana-mana, hanya di bawah pohon, di tanah dan sebagainya. Tapi kupu-kupu bisa kemana-mana, terbang sesuka hati, nempel di pohon bisa, nempel di tanah bisa, dan kemana-mana pun sesuai dengan hati si kupu-kupu tadi. Jadi apa anak-anak? Apa yang dilakukan oleh semut mengecek kepompong ternyata Tuhan rubahnya, tahu? Jadi kupu-kupu ini bisa jauh melebihi si semut. Nah, anak-anak, pada suatu saat di pohon itu, ya, pas kebetulan itu ada musim penghujan, ya, terjadi hujan yang sangat deras sekali dan angin yang begitu dahsyat. Bagaimana anak-anak? Si kupu-kupu ya juga istilahnya berteduh. Semut juga berteduh, tapi karena semut kurang hati-hati, suatu saat dia jatuh ke bawah dan akhirnya karena banyak air hujan, akhirnya itu hanyut. Minta tolonglah si semut tadi, tolonglah aku. Nah, akhirnya kupu-kupu tadi menghampiri siapa? Menghampiri semut tadi dan semut diselamatkan oleh kupu-kupu. Anak-anak, apa yang kita petik dari cerita ini? Kita juga tidak boleh mengejek teman-teman kita yang punya kekurangan. Mungkin ada sedikit kekurangan karena satu dan lain hal, mungkin juga dalam pelajaran itu ada yang belum bisa menguasai, misalkan belum bisa menguasai perkalian atau penjumlahan. Janganlah kita mengejek mereka, tapi tolonglah mereka supaya mereka juga dapat maju. Kita kan tidak tahu anak-anak, nanti beberapa tahun kemudian atau beberapa puluh tahun kemudian, anak-anak yang teman-teman kita yang kita ejek malah justru lebih hebat daripada kita. Maka dari itu, biasakan untuk kita menghargai teman, menghargai siapapun, terlebih kita menghargai orang tua dan guru kita. Apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh merasa tinggi hati, merasa sombong. Kita tidak boleh mengolok-olok, tapi justru kita membantu teman-teman kita yang mengalami kesusahan, kesulitan dan sebagainya. Tuhan Yesus akan senang melihat kita menjadi anak-anak yang suka menolong dan membesarkan hati teman-teman kita supaya mereka juga dapat maju seperti kita. Anak-anak, cukup ini dulu apa yang Pak Tomo sampaikan. Semoga kita sebagai anak-anak, khususnya untuk anak-anak Widya Wacana, mempunyai sikap rendah hati, suka menolong teman, sehingga kita menjadi anak-anak yang menurut sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak yang rendah hati dan tidak boleh sombong atau bahkan mengolok-olok teman kita yang mengalami kesulitan atau mengalami kekurangan. Justru kami juga harus menolong mereka sehingga mereka juga dapat maju dan seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya kami menjadi anak-anak yang tidak boleh memiliki rasa tinggi hati, namun kami harus mempunyai sikap yang rendah hati. Bapa yang ada di surga, kami juga pada kesempatan ini mohon pertolongan Tuhan, khususnya untuk murid-murid kami yang mungkin masih ada di rumah karena pelajaran online ataupun yang sudah mengikuti pembelajaran tatap muka. Tuhan, kira juga semangati hati mereka Tuhan, supaya mereka juga mau semangat dan termotivasi belajar, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang mempunyai keinginan untuk maju untuk masa depan mereka masing-masing. Ya Bapak, untuk kesempatan ini kami juga mohon pertolongan Tuhan, khususnya untuk pagi sampai siang ini di mana anak-anak melakukan aktivitas belajar. Tuhan kira juga selalu lindungi mereka, jaga Tuhan mereka supaya mereka juga sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal. Oh Tuhan, seluruh doa kami yang tiada sempurna dan sesingkat ini Tuhan,
Hanya kami minta, kami mohon, hanya demi putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Anak-anak, untuk renungan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan lagu Kasih Sukacita. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.